Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dedi gimana? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi Pak Wahyu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang terbaik bagi murid. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Wahyu capai? Tujuan pembelajaran. Jadi saya mengajar matematika pada bab transformasi. Saat ini sudah sampai transformasi, dan untuk pembelajaran berikutnya ini sudah sampai di materi refleksi atau pencerminan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan hasil refleksi dari sebuah fungsi untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik Pak Wahyu, berarti nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa menentukan hasil refleksi dari suatu fungsi. Terus Pak Wahyu, untuk area pengembangan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Seperti apa Pak Wahyu? Jadi untuk kegiatan pembelajaran tersebut ya, saya merencanakan pada bab refleksi ini di bidang pengetahuan peserta didik ini mampu memahami konsep refleksinya, jadi bisa melakukannya. Kemudian selain pengetahuan, saya berharap mereka memiliki keterampilan. Nanti di sana ada unsur keterampilannya, yaitu mereka bisa membuat sketsa, kemudian melakukan penentuan titik-titik refleksi dari fungsi tersebut. Jadi di pengetahuannya mereka memahami konsepnya, nanti di keterampilannya anak itu dapat membuat grafiknya. Oke, berarti area pengembangannya itu terdiri dari pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak Wahyu ya. Terus selanjutnya Pak Wahyu, untuk strategi pembelajarannya Pak Wahyu menggunakan pembelajaran apa, terus berdasarkan kesiapan siswanya. Jadi untuk strategi ini saya mencoba mempraktekkan discovery, pembelajaran discovery. Yang nanti saya sediakan LKPD, lembar kerja yang membantu mereka untuk menemukan konsep dari refleksi tersebut. Itu mereka bekerja bersama kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD tersebut sehingga dapat menemukan konsep dari refleksi suatu fungsi. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak Wahyu. Terus, kira-kira Pak Wahyu, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa Pak?
sesuai jadwal saya dan tidak ada halangan itu sekitar hari Selasa. Hari Selasa di jam 3 dan 4 itu saya ada kelas di kelas 11 KPHP. Jadi nanti Pak Wahyu di hari Selasa jam ke-3 sampai 4 di kelas 11 KPHP, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil kegiatan ini ya, saya sangat cukup senang sekali ya adanya persiapan sebelum observasi, sehingga nanti guru seharusnya tidak hanya ketika observasi di jam-jam setiap hari juga harus merencanakan dengan baik sebelum pembelajaran itu dimulai, harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Jadi saya mendapatkan itu ya pada kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa jam ke-3 dan ke-4 di kelas 11 PHP, dan juga sampai bertemu di kegiatan pasca observasi Pak. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas untuk mengikuti pembelajaran matematika dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Ketua kelas kita tolong dipimpin berdoa. Terima kasih. Mau yang saya dulu ya. Muhammad Badrul. Hari Selasa kemana? Sakit. Muhammad Subhan. Muhammad Dimas Aditya. Izin Pak. Kemarin masuk. Masuk Pak. Muhammad Lukman. Muhammad Nur Hidayanto. Muhammad Khalid. Khalid? Dua ya? Tadi pagi ada? Apotek tutup. Ya, apotek tutup ya. Muhammad Sayaka. Ya, apotek tutup. Muhammad Rizky Riza. Dir Pak. Apotek tutup. Natasha Putri. Oh. Nasya Nadin. Nike Bayu. Ada Pak. Ya. Nugroho Arif. Putri Hartika. Alfa. Renita. Reva Chandra.
Kaawian, Rina Malidia, Rina Mirsova, Rizky Dharma, Saila Noviolita, Salsabila, Safira, Vanessa, Wenti, Wilma, Yoga Chandra, Zaina. Ayo ulangi yang 3 hadir kali ini. Dimas ya, Muhammad Dimas. Sama Oleh Kak. Oleh juga izin. Ring, tahu Kak? Oh, baik tuh Kak. Oleh, Oh iya, keluar Kak. Izin. Jari ngono ya ngono seperti hadir semua ya. Ya. Cicung ganti ya. Ya sik 3 menit loh keju. Oke, kita mulai kegiatan kita hari ini ya. Materi kita masih sama, yakni transformasi fungsi. Nah, transformasi ini terdiri dari 4, semuanya perhatikan 4 nanti yang kita pelajari. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilapasi. Nah, hari ini kita belajar refleksi. Nah, kita belajar refleksi artinya apa? Pencerminan. Nah, jadi nanti kita mempelajari pencerminan. Sebelum ke transformasi fungsi, nanti kita belajar pencerminan pada bidang Kartesius. Ya, bidang Kartesius masih ingat ya? Diagram Kartesius pelajaran kapan? SD atau SMP? SD. Jadi sumbu Kartesius itu punya, bidang Kartesius itu punya 2 sumbu. Sumbu X dan Y. X itu yang mendatar, Y itu yang tegak. Nah, kemudian ada titik koordinat namanya. Titik koordinat itu adalah sebuah titik pada bidang Kartesius. Misalkan ada titik di sini. Saya beri nama titik A. Titik A, titiknya di sana. Nah, pertanyaannya, berapakah koordinat dari A? 2,4 atau 4,2? Yang ditulis X dulu atau Y dulu? Y dulu. Yo Ekto dulu. X apa Y dhisik? X dulu ya. X-nya berapa? 4,2. Ini gue sekarang hati-hati jangan terbalik. Ini namanya koordinat. Nah, misalkan ada lagi satu lagi biar lebih paham lagi. Ada titik koordinat di sini. Titik B, mau beri nama titik B. Berapakah koordinat B? 2,3. Ini baru X-nya 2, Y-nya 3. Ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Nah, ini pengulangan dari sebelumnya. Nah, ini nanti ya kegiatan kita, kalian menggambar refleksi ya, bayangan dari sebuah bentuk di diagram Kartesius, ya, pada bidang Kartesius. Nah, kegiatan kita mencari refleksi atau pencerminan pada bidang Kartesius hari ini. Nah, kegiatan ini nanti kalian dibagi kelompok. Ini satu kelas ada tinggal 25 ya. 6 ya. 26 tadi yang izin di luar ada 2. Berarti masih sekitar 24 ya, 25. Nanti membagi menjadi 4 kelompok. Kemarin mintanya Pak Ayu saja yang membagi. Biar adil Pak. Nah, biar lebih adil lagi, ini bukan saya sekarang yang membagi. Kalian akan dibagi oleh takdir. Kita mau ngomongin kabeh. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Jadi gimana cara membaginya? Saya undi ya. Jadi saya panggil satu-satu mengambil
kalian yang membagi, bukan Pak Wahyu ya. Jadi nanti kita akan dibagi oleh hasil dari kelompok yang kalian pilih sendiri nanti. Setelah mengambil nanti tolong dituliskan namanya ya. Ini saya panggil nanti satu-satu. Kalian dapat misalkan kelompok A, B, C atau D ya. Nanti tuliskan di sana biar teman-temannya tahu saya satu kelompok dengan siapa. Bisa dipahami ya? Kan. Bentar ya, kita masih dibantu teman-temannya untuk melipat kelompoknya ya, atas kelompoknya. Terus sudah bawa penggaris? Belum Pak. Enak sing lali. Ya nanti bisa bergantian, minimal satu kelompok ada satu ya. Dua. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Devi. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Wahyu. Kali ini kita bertemu kembali Pak Wahyu di kegiatan percakapan pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bapak, dan sekarang kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi Pak Wahyu. Yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan supervisi ini berjalan. Selanjutnya Pak Wahyu, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Pak Wahyu sehingga bisa kita simpulkan nanti dalam kegiatan supervisi. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Wahyu terkait dengan jalannya observasi Bapak? Alhamdulillah ya, untuk observasi kemarin ya berjalan dengan baik dan saya merasa sangat terbantu Pak ya, terbantu dengan adanya kegiatan observasi di pembelajaran saya. Jadi itu yang saya rasakan ketika kegiatan observasi kemarin. Oke, berarti berjalan dengan baik ya Pak Wahyu ya. Baik. Dengan perasaan baik juga ya. Terus yang kedua Pak Wahyu, bisa diceritakan kembali Pak Wahyu area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas? Jadi untuk kegiatan pembelajaran kemarin ini kan ada di
babnya transformasi fungsi dan saya sampai pada materi refleksi. Nah, kemarin siswa sudah bisa melakukan kegiatan membuat sketsa. Nah, sehingga di situ area pengembangan keterampilannya untuk siswa itu sudah secara umum sudah sangat baik ya. Sebagian besar sudah bisa melakukan kegiatan menggambar hasil refleksi suatu fungsi terhadap sumbu refleksi. Nah, itu untuk keterampilan. Berarti area pengembangannya sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak Wahyu ya? Sudah Berjalan dengan jalan. iya. Ya, walaupun masih ada beberapa yang menurut saya nanti perlu ditingkatkan untuk Oh, kegiatan siap. berikutnya. Iya. Lalu tahapan-tahapan apa saja Pak Wahyu yang sudah Bapak lakukan? Jadi untuk kegiatan kemarin ya itu metodenya salah satunya ada diskusi kelompok. Jadi siswa dibagi kelompok kemudian mempelajari cara berkelompok dan mengerjakan LKPD. Nah, kemudian nanti di akhir itu nanti kelompok mempresentasikan ya, atau menjelaskan lah, walaupun tidak mempresentasikan secara detail, menjelaskan hasil diskusinya tentang LKPD yang sudah dikerjakannya. Jadi secara umum kemarin sudah sampai semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, cuma karena keterbatasan waktu akhirnya yang presentasi belum bisa semuanya. Oh, Masih oke. satu atau dua kelompok. Oke, area pengembangannya sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak Wahyu ya. Ya. Dan yang ketiga Pak Wahyu, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan Bapak sudah sampai dan berhasil di dalam kelas? Untuk kemarin ini ya, untuk yang keterampilan sudah menurut saya sudah sangat baik nih, sudah sangat sesuai dengan target saya. Hanya saja ada yang di bagian pengetahuan itu ada, saya ingin siswa itu bisa menyimpulkan ya dari hasil pekerjaannya, itu membuat kesimpulan dari materi tersebut. Nah, ini ternyata masih ada beberapa kelompok yang kesulitan, menemui kesulitan, sehingga nanti mungkin perlu saya tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya. Gitu ya Pak Wahyu. Untuk keterampilannya sudah sangat berhasil Pak Wahyu ya. Tinggal menambah beberapa untuk area pengembangan pengetahuan. Terus yang terakhir Pak Wahyu, menurut Bapak apa sih Pak kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi di kelas Bapak? Jadi untuk kegiatan diskusi dan presentasi ini yang sering saya alami adalah kendala tentang waktu biasanya. Jadi iya. terkadang saya itu sering masih lemah ya dalam memperkirakan waktu. Seperti kemarin seharusnya di rencana itu saya buat misalkan 20 menit, itu harusnya sudah selesai. Nah, ternyata di lapangan itu anak-anak membutuhkan waktu yang lebih dari yang saya perkirakan. Oh iya, siap. Jadi yang sering adalah kendala di perhitungan waktu yang dibutuhkan anak-anak. Oke, jadi salah satu kendalanya adalah dari segi waktu ya Pak Wahyu ya, dalam mengatur waktu di dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Oke, terima kasih Pak Wahyu Oke, sama-sama. atas partisipasinya dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.